Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Aji Pamudia dari Prodi Robotika Apagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang timer dan counter pada PLC. Timer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengatur waktu dalam proses produksi atau operasi mesin. Timer digunakan untuk menghitung waktu dari suatu peristiwa atau kondisi yang terjadi pada mesin atau sistem, dan menghasilkan output ketika waktu yang ditentukan telah tercapai. Timer dapat digunakan untuk mengontrol waktu siklus mesin, mengatur delay waktu antara operasi mesin, atau memonitor waktu pengoperasian mesin. Sedangkan counter adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung jumlah proses atau produk yang dihasilkan dalam proses produksi. Counter dapat diatur untuk menghitung jumlah produk yang dihasilkan, jumlah putaran mesin, atau jumlah kali suatu kondisi terjadi pada mesin atau sistem. Counter dapat membantu operator mesin dalam memantau produksi, menghitung target produksi, dan mengidentifikasi potensi masalah dalam mesin atau sistem. Timer pada dasarnya adalah komponen atau perangkat dalam sistem elektronik atau PLC yang berfungsi untuk mengatur waktu pada sebuah proses atau sistem. Timer dapat digunakan untuk mengontrol durasi suatu peristiwa atau event yang terjadi pada sebuah proses atau sistem. Prinsip kerja timer pada PLC mirip dengan stopwatch pada umumnya. Timer dapat dimulai saat input digital aktif dan dihentikan saat waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Pada PLC, timer dapat diatur untuk menghitung waktu dalam detik, menit, jam, dan sebagainya. Mode timer pada PLC adalah pengaturan atau konfigurasi yang dapat dilakukan pada timer untuk mengatur cara penghitungan waktu. Terdapat beberapa mode timer yang umum digunakan pada PLC, yaitu 1. Time Elapse Mode. Time Elapse Mode adalah mode timer yang menghitung waktu secara terus-menerus sejak timer diaktifkan, sampai timer dihentikan. Mode ini cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penghitungan waktu yang terus-menerus, seperti pengukuran waktu operasi mesin. 2. Single Shot Mode. Single Shot Mode adalah mode timer yang menghitung waktu setelah timer diaktifkan, lalu berhenti saat waktu yang ditentukan telah berakhir. Mode ini cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penghitungan waktu dengan durasi yang tetap, seperti mengontrol waktu delay saat sebuah peristiwa terjadi pada sebuah mesin. 3. Retriggerable Mode. Retriggerable Mode adalah mode timer yang menghitung waktu setelah timer diaktifkan, lalu berhenti saat waktu yang ditentukan telah berakhir. Namun, jika input digital diaktifkan kembali sebelum waktu yang ditentukan berakhir, timer akan direset dan dimulai kembali menghitung waktu. Mode ini cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penghitungan waktu yang dapat direset atau diatur ulang saat input digital diaktifkan kembali. 4. Cascading Mode. Cascading Mode adalah mode timer yang digunakan untuk mengatur penghitungan waktu yang kompleks, dengan menggunakan beberapa timer yang dihubungkan secara seri. Dalam mode ini, satu timer diatur untuk mengaktifkan timer berikutnya setelah waktu yang ditentukan telah berakhir, dan begitu seterusnya. Mode ini cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan waktu yang rumit, seperti mengatur urutan operasi pada sebuah mesin produksi. Counter pada PLC adalah salah satu komponen atau perangkat yang digunakan untuk menghitung jumlah proses atau peristiwa yang terjadi pada sebuah sistem atau mesin. Prinsip kerja counter pada PLC adalah dengan menghitung sinyal input digital yang diberikan ke dalam PLC. Setiap sinyal input digital yang diterima akan dihitung dan disimpan dalam memori counter pada PLC. Terdapat dua jenis counter pada PLC, yaitu up counter dan down counter. Up counter digunakan untuk menghitung jumlah proses yang terjadi secara naik, sedangkan down counter digunakan untuk menghitung jumlah proses yang terjadi secara turun. Counter pada PLC dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu up counter dan down counter. Dua jenis counter ini memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada kebutuhan aplikasi pada sistem kontrol. Counter up pada PLC adalah jenis counter yang digunakan untuk menghitung jumlah proses atau peristiwa yang terjadi secara naik. Counter up akan meningkatkan jumlah penghitungan setiap kali menerima sinyal input digital. Contohnya, jika sebuah mesin menghasilkan 10 produk, setiap sinyal yang diterima oleh PLC akan menambahkan jumlah penghitungan secara naik, sehingga output counter up akan menampilkan jumlah produk yang telah diproduksi. Sementara itu,
Counter down pada PLC adalah jenis counter yang digunakan untuk menghitung jumlah proses atau peristiwa yang terjadi secara turun. Counter down akan mengurangi jumlah penghitungan setiap kali menerima sinyal input digital. Increment dan decrement adalah dua operasi dasar yang terkait dengan penghitungan pada counter PLC. Operasi increment, penambahan, pada counter akan menambah nilai penghitungan. Sementara operasi decrement, pengurangan, pada counter akan mengurangi nilai penghitungan. Dalam aplikasi industri, increment dan decrement pada counter biasanya digunakan untuk mengatur jumlah produk yang dihasilkan atau stok produk yang tersedia. Misalnya, setiap kali sebuah produk selesai diproduksi, nilai counter akan di-increment untuk menambah jumlah produk yang telah diproduksi. Sebaliknya, setiap kali produk dijual atau digunakan, nilai counter akan di-decrement untuk mengurangi stok produk yang tersedia. Nilai counter dapat diatur pada saat counter diinisialisasi atau pada saat counter sudah berjalan. Pada saat diinisialisasi, nilai awal counter dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pada saat counter sudah berjalan, nilai counter dapat diubah melalui program PLC. Salah satu cara untuk mengubah nilai counter adalah dengan menggunakan instruksi yang disebut load. Contoh penggunaan timer dan counter pada PLC dalam industri. 1. Penggunaan timer pada mesin pengemas otomatis pada mesin pengemas otomatis. Timer dapat digunakan untuk mengatur waktu proses pengemasan produk. Timer dapat diatur untuk mengatur waktu pengemasan yang optimal, sehingga waktu proses pengemasan menjadi lebih efisien. Selain itu, timer juga dapat digunakan untuk mengatur waktu delay antara satu siklus pengemasan dan siklus pengemasan berikutnya, sehingga mesin dapat beroperasi dengan lebih stabil. 2. Penggunaan counter pada mesin pemotong kertas pada mesin pemotong kertas, counter dapat digunakan untuk menghitung jumlah kertas yang telah dipotong. Counter dapat diatur untuk menghitung jumlah kertas yang dihasilkan oleh mesin dalam satu hari atau satu minggu. Dengan menggunakan counter, operator mesin dapat melakukan pengawasan dan pengendalian produksi dengan lebih efektif. Timer dan counter adalah dua fungsi dasar yang sangat penting dalam PLC dan industri. Timer digunakan untuk mengatur waktu proses produksi atau operasi mesin. Sedangkan counter digunakan untuk menghitung jumlah proses atau produk yang dihasilkan. Dengan penggunaan timer dan counter pada PLC, operator mesin dapat memonitor dan mengendalikan produksi secara lebih efektif dan efisien, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya dan waktu yang lebih optimal. Penggunaan timer dan counter pada PLC juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi, serta mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Sebagai contoh, pada mesin pengemas otomatis, penggunaan timer dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengemasan, sedangkan counter dapat digunakan untuk memastikan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan target produksi. Dalam industri, penggunaan timer dan counter pada PLC juga dapat membantu meningkatkan keamanan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Sebagai contoh, pada mesin penghancur kertas, penggunaan counter dapat memastikan jumlah kertas yang dihancurkan tidak melebihi kapasitas mesin, sehingga dapat menghindari kerusakan pada mesin atau bahkan kecelakaan kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa timer dan counter adalah dua fungsi dasar yang sangat penting dalam PLC dan industri. Penggunaan timer dan counter pada PLC dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan produksi, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya dan waktu yang lebih optimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.